sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah masuki mata pelajaran yang ke-6, pertemuan 6 ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan 6 ini, biasanya kan kita kalau pertemuan selalu diikuti dengan yel-yel. Nah, coba sekarang kita mulai dari salam pembelajar. Salam pembelajar, salam literasi, salam kebersamaan, kekompakan, tetap semangat. Baik, tadi kita sudah memulai ini dengan niat kita bersemangat supaya ini juga pembelajaran ini kalian tetap bersemangat. Ingat, kalian adalah masa depan bangsa dan negara ini. Jadi belajar harus tetap semangat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan. Mengapa suatu organisasi? Ini juga pertanyaan. Mengapa suatu organisasi atau suatu perusahaan harus merumuskan visi misi? Untuk mencapai finansial perusahaan, Lagi, untuk masa depan perusahaan, lagi, untuk mencapai tujuan perusahaan, ya. rencana dan tujuan perusahaan, agar lebih terarah, sebagai mimpi perusahaan, memudahkan tenaga kerja untuk mengetahui pekerjaannya, untuk memudahkan karyawan memahami tujuan perusahaan. Baik. Jawaban kalian semuanya benar. Itulah perlunya visi misi dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian berikutnya, kita sekarang karena pelajaran yang kemarin tentang pelajaran visi misi itu masih punya mata rantai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah semua rangkaian-rangkaian pembelajaran kita pelajari, sekarang kita harus tahu lagi bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kita kenal dengan SWOT. Kemudian yang dibagi dengan dua faktor-faktor pendukungnya adalah faktor internal dan eksternal. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini, melanjutkan materi-materi kita sebelumnya. Nah, untuk dua materi ini tentang internal dan eksternal ini, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian semuanya bisa membuat analisis SWOT. Adapun capaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian mampu membuat laporan. Nanti kalian buat laporan ya. Buat laporan tentang analisis SWOT setelah kalian melihat video, yang nanti video-video pembelajaran akan saya tayangkan. Nanti juga kalian ada presentasi, tapi presentasi itu hanya sebatas dilihat pertama saja. Tapi yang akan datang itu adalah kalian akan membuat suatu laporan analisis SWOT. Boleh menggantikan peluang dengan ancaman, peluang dengan kekuatan, kelemahan dengan ancaman, boleh menggandingkan gitu, kalian menganalisis. Paham nih? Nah, kemudian berikutnya ada komentar? apakah ada videonya, Terus Bu, apakah ada langkah-langkahnya? ada lagi? apakah ada instrumennya, Siap, ada semua. Apa yang kalian tanyakan semuanya ada. Baik, kita akan lihat langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian yang memberikan penjelasan tentang materi faktor internal eksternal, kemudian kalian berdiskusi tentang memfinalisasi instrumen SWOT, kemudian kalian mempresentasikan, kalian akan menonton video media pembelajaran dengan menggunakan instrumen tadi, kemudian kalian presentasikan tadi lagi setelah kalian menyaksikan video, kemudian berikutnya kalian akan setelah kalian presentasikan, kalian akan membuat laporan tentang analisis SWOT yang akan kalian lakukan pada minggu depan laporannya, tetapi di-upload di e-learning ya, di-upload di e-learning minggu depan pada pertemuan ke-7 kita akan membahas laporan yang sudah kalian buat yang di-upload pada minggu ini. Jadi minggu depan itu tugasnya pembelajarannya masih tetap lanjutan pembelajaran SWOT ini. Nah, berikutnya kalian saya ajak untuk menyimak materi yang akan saya sajikan tentang pengantar analisis SWOT. Ya, di mana dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian konsep faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Di sini kalau untuk pengertian sudah banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian analisis SWOT. Salah satu diantaranya adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Ini menurut para ahli, bukan kata dosennya, tapi menurut para ahli. Kemudian apalagi adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal, kekuatan dan kelemahan, pokok persoalan eksternal, peluang dan ancaman. Konsepnya seperti apa? Dari keseluruhan ini kita lihat konsepnya ada di bawah, coba kita lihat. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, apa itu faktor internal, apa itu faktor eksternal? Ternyata faktor internal dan faktor eksternal itu yang pertama adalah internal dari diri kita sendiri atau perusahaan kita sendiri. Apa? Kekuatan dan kelemahan. Kan?
Kemudian apa dari faktor eksternal? Faktor eksternal itu adalah dari peluang dan ancaman. Nah, berikutnya kalian akan lihat sini sekarang. Lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi internal eksternal tadi sudah saya sebutkan, yaitu kekuatan kelemahan, kemudian ada peluang dan tantangan atau ancaman. Kita lihat sekarang, ini banyak sekali sudah saya buat di sini. Kalian tinggal melihat butir-butirannya ini. Butir-butiran ini nomor 1 misalnya, strength, kekuatan. Ini sudah saya sebutkan, ada beberapa indikator-indikator yang bisa kalian lihat. Misalnya, nama merek, kekuatan kita. Kita brandnya seperti apa? Dikenal atau tidak? Kan? Kemudian strategi apa di perusahaan kita itu yang kita ciptakan sendiri? Kemudian apalagi faktor keuntungannya apa yang sudah kalian perhitungkan? Kemudian apa keunggulan dan keunikannya? Kalau tidak unik, tidak unggul, mana orang peduli? Kan gitu. Berikutnya apalagi? Apa reputasi bisnis yang baik dari perusahaan kalian itu sendiri? Kan di dalam nih berarti kan? Kita internal sendiri, kita introspeksi diri istilahnya. Kita lihat, kita pantau di perusahaan kita sendiri. Di pasaran laku enggak? Kita punya aset enggak nih? Nah, kan seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana dengan weakness, kelemahan. Aset kita bermanfaat atau enggak? Banyak yang rusak atau tidak? Masih bisa digunakan atau tidak? Sudah jadul atau modern? Kan begitu. Kemudian tenaga ahli yang kurang. Nah, SDM kita yang kita perlu perhatikan. Kemudian biayanya, kadang itu kan berbiaya tinggi tuh, maka perlu diperhitungkan. Ini merupakan suatu kelemahan yang bisa kita lihat. Bagaimana opportunity-nya atau peluangnya? Peluangnya misalnya kita lihat dari ada event-event, ada kompetitor yang bermunculan, ada peluang yang dicari oleh konsumen, ada teknologi baru, ada perubahan peraturan yang menguntungkan. Ini semuanya bisa. Walaupun ada kompetitor yang bermunculan, bukan berarti itu selalu ancaman. Bisa dilihat dari segi peluang. Kalau yang kompetitor yang baru mampu sampai ke kemampuannya di 60%, kalian bisa naikkan 70%. Ada celah-celah yang tidak dimiliki orang lain, kalian bisa menutupinya. Nah, itulah yang persaingan-persaingan ini yang merupakan peluang yang bisa kalian ambil. Justru kompetitor-kompetitor itu biasanya menghadirkan ide-ide, di mana ide-ide itu bisa kita ambil juga. Berikutnya, teknologi, pelatihan, lokasi yang strategis, demografi dan sebagainya. Kemudian trade, IT, perilaku konsumen. Nah, sering Bu singgung nih kalau perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Seperti apa sih perilaku konsumen itu? Biasanya ada CCTV itu bukan hanya melihat orang ingin ngutil, mengambil barang, tapi juga ingin melihat bagaimana perilaku konsumen. Nah, ternyata sesuatu itu tidak hanya kita lihat di perusahaan, di organisasi-organisasi besar, bahkan di diri kita juga ada. Contoh, mengapa kalian memutuskan untuk masuk IAIN Pontianak? Adakah SWOT-nya? Ada. Kekuatannya seperti apa? Dukungan orang tua. Kelemahannya? Lemah basic keagamaan. Nanti mulai Ibu tahu nih, Pak, kalau lemah basic dari keagamaan bukan asli dari MAN atau dari pondok pesantren nih kan? Asli dari SMA. Apalagi? Kurang fasih baca Al-Quran. Itu udah pasti kalau dari SMA kan? Karena jam pelajaran agamanya kan rendah. Kemudian peluangnya apa? Mudahnya kerja dan Betul, karena yang lain kan tidak ada sebutan syariah di ujungnya. Kalau kita ada syariahnya kan gitu, itu pasti kelebihan dari punya kita. Apalagi? bisa membuka bisnis syariah. Bisa untuk bisnis syariah sekarang menjamur itu bisnis-bisnis syariah yang banyak digandrungi oleh masyarakat sekarang karena lebih aman. Kemudian apa ancamannya? Banyaknya persaingan. Nah, begitu kalian lulus, siap-siap itu setiap ada wisuda itu adalah kumpulan-kumpulan para pesaing kalian semua itu. Tetapi kalau kalian tadi sudah memperhitungkan dari mulai kelemahan, kekuatan dan peluang, maka ancaman bisa diperkecil. Oke? Nah, berikutnya, ternyata analisis SWOT ini sudah banyak diteliti oleh dosen-dosen kita sendiri. Salah satunya ini Pak Rasyam nih. Pak Rasyam sudah meneliti tentang analisis SWOT. Di antaranya Pak Rasyam melihat bagaimana perbankan syariah di Indonesia dilihat dari peluang dan tantangannya. Pak Rasyam adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Kekuatannya, kelemahannya, semua sudah dilihat peluangnya dan kalian bisa dibaca di sini. Bagaimana perbankan syariah itu menghadapi tantangan? Bagaimana perkembangan syariah itu kekuatannya apa yang ada di perbankan syariah? Apa kelemahan perbankan syariah? Apa ancaman perbankan syariah? Nah, ini sudah ditulis oleh Pak Rasyam.
Kemudian ada lagi nih analisis SWOT yang ditulis oleh Pak Eko Bahtiar yang juga dosen ekonomi dan bisnis Islam di IAIN Pontianak. Dia melihat bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Basnas Kabupaten Mempawah dalam penghimpunan dana zakat. Nah ini Pak Eko Bahtiar ini menggandengkan bagaimana kelemahan ditemukan dengan peluang. Strateginya kayak apa? Meningkatkan kualitas sumber daya. Nah seperti tadi saya bilang kan bisa digandeng. Kemudian bagaimana melihat kekuatan dipandang dengan ancaman. Jadi digandengkan dengan ancaman. Maka strateginya adalah mengadakan kerjasama Badan Amil Zakat dengan unit pengelolaan zakat atau UPZ. Kemudian bagaimana strategi kita ketika kelemahan bertemu dengan ancaman, ya kan? Maka strateginya adalah mengadakan pelatihan dengan generasi muda agar generasi muda tertarik untuk mengelola atau mengikuti zakat atau Basnas. Ada lagi penelitian ini kolaborasi nih, penelitian dari dosen-dosen dari UIN Surungjati dan UIN dengan IAIN Pontianak. Beliau juga melihat kekuatan itu dilihat dari 6 karakteristik yang ada di Pondok Pesantren Al-Ihsan dalam tinjauan analisis SWOT. Nah, kemudian kelemahan pondok pesantren tersebut, apa kelemahannya? Sulit dengan menghadapi kemajuan teknologi dan arus globalisasi. Peluangnya apa? Bahwa di dalamnya karakteristik moderat, inklusif, sehingga pondok pesantren ini cenderung mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Sedangkan ancaman dihadapi dengan kemoderatan dan inklusivitas. Tanyakan? Saya Bu. Silakan. Bagaimana cara mengurangi kelemahan pada suatu perusahaan? Ada yang ingin bantu saya jawab? Saya Bu, Ya, silakan. dengan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM itu sendiri, karena itu kan bisa meningkatkan kualitas di diri, itu kan bisa dengan meningkatkan SDM bisa mengikuti seminar, diskusi atau diklat, pendidikan dan latihan seperti itu. Ya, oke. Puas jawabannya? Puas. Oh, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara melihat peluang? Peluang, gimana cara melihat peluang? Ada ya yang bisa bantu saya lagi? Saya lagi. Ya, silakan. Kita bisa melihat perkembangan politik yang ada, terus tren yang terjadi pada masyarakat, terus peraturan-peraturan yang ringan gitu. Karena tiga hal ini bisa berubah-berubah seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat peluang, apa saja yang memungkinkan, tadi saya bilang celah-celah apa saja yang memungkinkan, termasuk peraturan yang disebutkan oleh teman kamu tadi ya. Apapun yang memiliki celah-celah yang melihat itu bisa menjadi peluang, kita ambil, jangan dibiarkan lewat di depan kita. Termasuk tren-tren yang sekarang digandrungi oleh masyarakat kita, itu juga menjadi suatu peluang yang perlu kita kembangkan. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke. Kita lanjutkan, mari kita berdiskusi. Nah, kalian sekarang kan sudah saya bagikan tadi instrumen, itu baru draft. Tolong dibetulkan dulu instrumennya, dilengkapi atau dikurangi. Kalau tadi sesuai perjalanan saya mungkin ada yang kurang sesuai, kalian silakan perbaiki. Silakan bentuk kelompok dulu. Jadi draft tadi tolong dipelajari ya. Draft tadi kamu baca sama-sama, sudah saya kirim. Nah, yang mau dilengkapi silakan, dikurangi silakan. Kalau kurang cocok jangan digunakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, presentasikan hasil finalisasi instrumennya. Kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompok 1. Pertama itu gambaran umum usaha, kapan perusahaan didirikan, sejarah berdirinya perusahaan, pendiri perusahaan, visi dan misi tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, gambaran konsumen yang paling banyak membeli atau transaksi. Yang keempat, aset yang dimiliki perusahaan meliputi kendaraan dan fasilitas operasional. Yang kelima, bagaimana perusahaan meminimalkan resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, apakah ada struktur ketenagakerjaan? Yang kedua, berapa jumlah karyawan yang bekerja? Yang ketiga, jam berapa mulai dan akhir kerja karyawan? Yang keempat, bagaimana sistem gaji karyawan? Kelima, apakah ada jaminan kesejahteraan untuk karyawan? Dan terakhir, apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerja?
Silakan kelompok berikutnya. Izin menambahkan Bu. Silakan. Strategi pemasaran. Yang pertama, apa saja produk yang ditawarkan. Kedua, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan. Ketiga, bagaimana langkah menentukan strategi pemasaran. Keempat, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemasaran. Kelima, apakah inovasi yang dilakukan. Keenam, apakah perusahaan memberikan penawaran produk sesuai permintaan pasar. Ketujuh, apakah perusahaan melakukan perluasan pasar dengan membuka cabang baru. Dan terakhir, apakah perusahaan memberikan wadah bagi konsumen untuk mengunggah kritik dan saran. Silakan kelompok berikutnya. Baiklah, kelompok 3 ingin memaparkan instrumen dari analisis SWOT yang terdiri dari yang pertama, strength kekuatan. Apa kelebihan dari bisnis tersebut? Yang kedua, apa keunggulan dan keunikan bisnis yang dimiliki? Selanjutnya ada awareness, kelemahan. Yang pertama, apa hal yang diperlukan untuk membuat bisnis lebih kompetitif di pasaran? Dan yang kedua, apakah ada kekurangan dari tim perusahaan tersebut? Kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama, jika bisnis berkembang, apakah pelanggan membutuhkan produk mereka? Yang kedua, peluang seperti apa yang selama ini mereka lihat sebagai pelaku bisnis? Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama, apakah perilaku konsumen bisa berubah dan berdampak negatif bagi bisnis mereka? Yang kedua, adakah tren pasar yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis bahkan menciptakan kerugian? Ada tambahan? Saya Bu, Silakan. jadi menambahkan dari kelompok 3 itu mengenai kekuatan. Apa yang membuat bisnis tersebut laku dipasarkan? Yang kedua, apa saja respon positif dari perusahaan? Lalu bagian kelemahan, apa faktor yang menyebabkan kerugian? Lalu yang kedua, apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelemahan? Pada bagian peluang, apakah pasar bisnis berkembang? Apakah ada tren yang membuat orang membeli produk mereka? Lalu yang kedua, adakah acara atau event yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis? Pada bagian ancaman, apakah ada masalah dan kendala yang sedang dihadapi bisnis mereka? Lalu yang kedua, solusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang ada? Oke, ada tambahan lagi? Oke, baik. Berarti sekarang kalian tinggal menyaksikan videonya. Gunakan instrumen tadi yang sudah kalian buat ya. Saling sharing ya, karena tadi saling menambahkan, saling sharing. Kemudian nanti kita akan bersama-sama menyaksikan video ini supaya kalian dengan instrumen itu kalian melihat di mana letak analisis SWOT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan properti yang ada di Kota Pontianak, yakni PT Sapindo Jaya Properti. Melalui video ini, mari kita menelaah lebih dalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang hingga ancaman yang dapat terjadi di perusahaan. Sebelum memulai video ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri selaku pendiri perusahaan PT Sapindo Jaya Properti yang telah meluangkan waktu, tenaga, tempat hingga perusahaan untuk dibahas dalam video ini. Yuk kita ke TKP. PT Sapindo Jaya Properti merupakan salah satu developer properti yang berlokasi di Komplek Ruko depan pom bensin Jalan Tabrani Ahmad, Simpang Palima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021 oleh Samsul Bahri dan Heru Gunawan. Sebelum perusahaan ini berdiri, Samsul Bahri merupakan salah satu pendiri dari PT Borneo Icon Property yang telah berdiri dari tahun 2017. Beliau memutuskan untuk resign untuk membangun perusahaannya sendiri dengan motivasi membuka lapangan pekerjaan lebih luas untuk masyarakat di Kalimantan Barat serta memberikan solusi terbaik untuk siapapun yang membutuhkan hunian dengan kualitas, kenyamanan, dan harga terbaik. Selain itu, beliau juga ingin mengaplikasikan ilmu yang beliau dapat selama bekerja di PT Borneo Icon Property dan berbagi ilmu kepada orang-orang yang berminat untuk berkecimpung di dunia properti. Para mahasiswa sekalian, untuk menjadi orang sukses
Generasi muda masa kini harus bangkit dan tinggalkan zona nyaman guna meningkatkan percaya diri, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Baik, nah kita saksikan video yang tadi ditayangkan. Artinya sekarang kalian akan mempresentasikan kembali hasil kalian menyimak video. Kan mau observasi kan tadi ya? Siapa yang mau laporkan lebih dulu? Ya, silakan Pak Ratu. Pertama itu sejarah berdirinya perusahaan. PT Sapindo Jaya Properti merupakan salah satu developer properti yang berlokasi di Komplek Ruko depan pom bensin Jalan Tabrani Ahmad. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021 oleh Samsul Bahri dan Heru Gunawan. Sebelum perusahaan ini berdiri, Samsul Bahri adalah salah satu pendiri PT Borneo Icon Property yang telah berdiri dari tahun 2017. Beliau memutuskan untuk resign dan membangun perusahaan sendiri dengan motivasi membuka lapangan pekerjaan lebih luas untuk masyarakat di Kalimantan Barat, serta memberikan solusi terbaik untuk siapapun yang membutuhkan hunian dengan kualitas kenyamanan dan harga terbaik. Selanjutnya visi dan misi. Visi menjadi perusahaan properti terbesar dan terpercaya di Kalimantan Barat yang dapat bersaing dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman serta memenuhi kepuasan konsumen. Misi memberikan pelayanan terbaik dan membuat produk yang berkualitas, lingkungan yang nyaman, aman dan sehat, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha, membangun sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Dan selanjutnya yang kelima, bagaimana perusahaan meminimalkan resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan usaha. Perusahaan harus meningkatkan kualitas rumah dengan memprioritaskan lokasi yang nyaman hunian dengan kualitas yang terbaik, keadaan yang aman, lokasi yang strategis dan aman dari banjir. Selanjutnya itu tentang ketenaga kerjaan. PT Sapindo Jaya Properti saat ini terdiri dari 2 orang yang memiliki jabatan setara tanpa adanya hierarki di dalamnya. Bapak Samsul Bahri sebagai manajer proyek dan marketing, sedangkan Heru Gunawan sebagai administrasi keuangan dan legalitas. Selanjutnya yaitu tukang bangunan yang direkrut untuk membangun perumahan dalam satu lokasi berjumlah 20 hingga 25 orang. Jika peminat tinggi, maka tukang yang dipekerjakan juga akan bertambah sesuai dengan jumlah rumah yang dibangun. Ya, cukup. Kelompok berikutnya. Izin menambahkan, Bu. Produk yang ditawarkan di PT Sapindo Jaya yaitu menawarkan properti berupa perumahan. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu dengan melalui jasa pihak ketiga seperti melakukan marketing atau agen properti, melakukan promosi secara offline dan online, dan membangun rumah dengan lokasi yang strategis. Inovasi yang dilakukan yaitu perusahaan berinovasi dalam urusan desain rumah yang dipasarkan dengan memperhatikan selera konsumen dan kualitas yang baik. Kelompok berikutnya. Baiklah, setelah menonton video tersebut dapat disimpulkan bahwa dari strength atau kekuatan terdapat kelebihan, unggulan, serta keunikan. Yaitu yang pertama, memiliki kualitas yang baik dengan desain klasik modern. Yang kedua, lokasinya ini strategis berada di tengah kota. Yang ketiga, memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Yang keempat, perusahaan sangat memperhatikan detail. Yang kelima, memenuhi segala perizinan dan legalitas pembangunan. Yang keenam, menawarkan segala jenis tipe rumah. Dan yang terakhir, perusahaan sangat berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya dari weakness atau kelemahan, apakah ada kekurangan dari tim tersebut? Ada, terdapat kekurangan dari tim perusahaan tersebut yang mana sampai saat ini perusahaan masih merekrut sumber daya manusia, baik tukang bangunan maupun tenaga yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian opportunities atau peluang. Jika bisnis berkembang, apakah pelanggan membutuhkan produk mereka? Jawabannya ya, karena dengan berkembangnya bisnis dapat memenuhi keinginan konsumen seperti memiliki hunian yang nyaman, strategis, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dan memiliki fasilitas yang lengkap dengan desain modern, serta dilengkapi dengan pemberian pelayanan terbaik sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, tentunya pelanggan pasti membutuhkan hal tersebut. Kemudian dari ancaman, yaitu adakah tren pasar yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis bahkan menciptakan kerugian? Jawabannya ada. Tren pasar dapat mengancam bisnis dan menciptakan kerugian jika perusahaan Sapindo Jaya Properti tidak mengikuti tren dan membuat inovasi baru terhadap bisnisnya. Maka Sapindo Jaya Properti tidak tertinggal dalam persaingan, karena tren pasar ini merupakan gaya atau kecenderungan dalam bisnis yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan.
Ada tambahan? Ya Bu, Ya, silakan. izin memaparkan dari pemaparan kelompok 3 yaitu mengenai kekuatan. Pertanyaannya, apa yang membuat bisnis tersebut laku dipasarkan? Ternyata yang membuat bisnis PT Sapindo Jaya Properti laku dipasarkan ialah yang pertama, desainnya parasitnya sesuai dengan keinginan dan selera konsumen, yaitu dengan desain eksterior klasik atau tampilan dimas yang dengan interior modern. Lalu yang kedua, lokasinya nyaman, hunian yang berkualitas, tindakan kriminal rendah, aman dari banjir, serta lokasi yang strategis. Lalu yang ketiga, fasilitas yang diberikan memenuhi standar kebutuhan manusia, seperti listrik, air bersih, dan rumah yang dibangun juga memiliki pagar, rumah tamu, kamar, toilet, dapur, garasi mobil, dan taman. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu memiliki fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, SMK, fasilitas peribadahan seperti masjid, fasilitas olahraga seperti GOR PBSI, fasilitas jalan yang dapat dilalui kendaraan pribadi roda 4, pasar rakyat, hingga fasilitas rekreasi yaitu Rainbow Garden. Ada lagi tambahan? Di peluang, tren yang membuat orang membeli produk mereka karena lokasi strategis dan menggunakan desain yang klasik yang sesuai dengan selera konsumen. Pada ancamannya itu, masalah yang sedang dihadapi bisnis mereka yaitu minimnya karyawan di bidang pemasaran, sehingga perusahaan harus menyediakan budget khusus jika rumahnya terjual. Ya, cukup ya? Masih ada tambahan lagi? Cukup. Iya, baik. Kelompok 1, 2, dan 3 bisa membuat secara lengkap seperti ini. Yang ternyata tadi saya ingin melihat kelompok mana yang paling terbaik. Ternyata kalau dilihat dari sisi-sisi, bagaimana cara memotret keseluruhan perusahaan itu dikawal oleh kelompok 1. Kemudian bagaimana memilah-milah antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ada di kelompok 3. Tetapi bagaimana cara melengkapi, kemudian menutup-nutupi semua yang dianggap perlu dilengkapi, ternyata ada di kelompok 2. Hebat semua kelompok kalian. Jadi nilainya semuanya mendapat nilai A. Hebat. Ya, kalau begini semua belajarnya pasti baik lah kan. Nah ini jadi keseluruhan perlu kita perhatikan bahwa apa yang kalian sebutkan tadi, bahwa untuk melihat bagaimana kemampuan faktor internal dan eksternal itu bergerak, maka ketika faktor eksternal yang akan kita lihat, kita teropong apanya? Sumber dayanya, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya fisik atau sarana prasarana. Kemudian bagaimana akses sumber daya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana proses yang perkembangan dia saat ini. Nah, bagaimana dengan faktor eksternal? Lihat tren pasarnya, demokrasinya, tren ekonomi. Bagaimana, adakah orang yang mendonasi di situ? Adakah legislatif yang turut bergabung? Jadi ini dari segi pendanaan. Kemudian hubungan dengan pemasok atau pemitra. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian bagaimana kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kita dapat mengetahui dan memperkuat kekuatan. Apa lagi? Dapat menganalisa sumber, ancaman, dan strategi mengendalikannya. Ada lagi? Sebagai materi penyusun strategi. Ada lagi? Mengetahui kesempatan atau potensi dan langkah meraihnya. Apa lagi? Ya. Persiapan hadapi kompetitor. Ada lagi? Identifikasi kelemahan dan berusaha mengurangi akibatnya. Ada lagi? Bahan penimbang pengambil keputusan. Ada lagi? Identifikasi kondisi perusahaan. Ada lagi? Oke, cukup. Nah, lengkap semua ya. Jadi itu kesimpulan kita. Sudah kita bahas, ternyata analisis SWOT ini sangat dibutuhkan dimanapun. Baik aspek sumber daya manusia, aspek keorganisasian. Jadi apapun unsur yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan, kita harus menimbang-nimbang. Nah, penimbangnya ini adalah bagaimana kekuatan, bagaimana kelemahan, bagaimana peluang dan ancaman. Itu artinya kita ada timbangan nih. Setiap kegiatan kita lakukan ada dengan membawa timbangan-timbangan itu tadi. Jadi SWOT ini dianggap sebagai penimbang. Baik, untuk minggu depan, kan tadi kalian sudah menyaksikan video tuh, dan videonya juga sudah saya masuk di channel YouTube. Kalian bisa melihat linknya sudah saya bagikan. Untuk melengkapi nanti, kalian silahkan membuat laporan. Tadi boleh ya, menggandeng-gandeng ya, memadu-madukan antara peluang dengan ancaman, memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan ancaman dan sebagainya. Boleh. Jadi dianalisis dari video yang kalian tadi buat. Buatlah dalam bentuk laporan. Sistematikanya sudah saya bagikan di WA Group. Silahkan di-download. Kemudian berapa halamannya juga silahkan. Kalian sudah melihat di download saja.
Minggu depan kalian saya berikan waktu 4 hari untuk mengisi atau membuat laporan itu, upload di e-learning. Minggu depan kita akan membahas hasil laporan yang sudah kalian buat pada 4 hari setelah hari ini. Itu tugas kalian ke depan ya. Jadi minggu depan kita masih ada sambungan pembelajaran kita pada hari ini. Ada komentar lain? Tidak ada? Baik, terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat. Salam pembelajaran. Salam pembelajaran. Terima kasih. Yuk.